Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat hari ini, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Panggilan berbakti kita diambil dari 2 Korintus 6 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah penyelamatan itu. Ucapkan syukur kepada Tuhan, karena segala puji syukur hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Dipuja, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan Tuhan percayakan buat kami. Saat ini Bapa, kami siap diberkati. Saat ini Tuhan, kami siap diubah untuk menjadi manusia yang baru. Kami serahkan Tuhan ibadah online kami ke tangan kuasa-Mu di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadikan kekuatan buat kami hari ini sampai nantinya. Haleluya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bila Kau izinkan Tuhan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
Pendeta Muda Taufik, kami persilahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami percayakan waktu kami ke depan untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap pribadi kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir bulan Maret 2022 ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Waktunya Sempurna. Kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani pasal 14 ayat 14 sampai dengan 16 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang waktunya sempurna, saudara dan saya diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, dan di dalam sebuah pergumulan itu kita diperhadapkan dengan sebuah penantian, dan di dalam penantian itu kita belajar bagaimana kita bertumbuh, kita berproses di dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam kesemuanya itu Tuhan merindukan kehidupan kita terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan artinya ada kedekatan yang kita boleh rasakan dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan itu akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Dan melalui pengenalan akan Tuhan, itu akan membawa kita untuk mampu melihat bahwa dalam setiap pergumulan yang kita miliki, Tuhan punya rancangan terbaik. Dan waktunya sempurna adanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana saudara dan saya dapat terhubung dengan Tuhan? Tuhan merindukan supaya saudara dan saya punya kehidupan doa. Mengapa demikian? Karena doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa adalah bentuk iman yang menghubungkan kita hari ini dengan rahmat Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan kita besok. Ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hari ini terhubung melalui doa, lalu bagaimana kekuatan dan kuasa doa itu mempersiapkan kita untuk menghadapi kehidupan kita besok. Dan doa adalah cara untuk menemukan rahmat masa depan, untuk pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan doa kita akan dibawa bahwa jawaban Tuhan yang dinyatakan kepada kita itu selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Melalui doa, saudara dan saya akan merasakan bagaimana kita tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena kita meyakini, kita mempercayai bahwa di dalam doa itu ada rahmat masa depan akan pertolongan Tuhan yang disediakan kepada kita. Waktunya itu sempurna. Artinya rahmat Tuhan itu datang dari kasih karunia-Nya yang tepat waktu. Dan itu adalah waktu emas atau waktu yang terbaik
yang membawa kita untuk semakin percaya kepadanya dalam segala keadaan atas kebaikannya yang sempurna bagi kehidupan kita. Dalam segala keadaan kita dapat mempercayai Tuhan karena waktunya itu sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita alami waktunya yang sempurna itu dengan bertekun dalam doa. Ketika saudara dan saya bertekun dalam doa, maka dalam doa itu kita mengagungkan namanya. Kita mengakui kebesarannya. Kita mengakui Dialah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan. Itu sebabnya kita mengakui bahwa rancangannya itu selalu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan melalui doa kita dapat mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kegagalan-kegagalan kita dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan, kegagalan-kegagalan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Dan melalui doa itu kita dapat mengakui segala pelanggaran kita, segala dosa kita. Dan kita meyakini, kita percaya Allah kita, Allah yang setia, Allah kita, Allah yang adil. Dan melalui doa itu pula kita dapat mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur untuk segala kebaikannya. Mengucap syukur untuk segala kemurahannya. Mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan mengucap syukur untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Mengucap syukur buat setiap pelanggan yang Tuhan percayakan untuk dapat kita layani. Banyak hal yang kita bisa menyatakan syukur itu kepada Tuhan melalui doa. Dan melalui doa itu pula kita dapat menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita kepadanya. Apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi permohonan kita, kita dapat sampaikan dengan sangat leluasa kepada Tuhan. Dan kita meyakini Tuhan mendengar dan Tuhan menyediakan jawaban yang terbaik atas setiap pergumulan-pergumulan yang saudara dan saya sampaikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam waktunya yang sempurna, tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan untuk mengirimkan kasih karunia ketika itu yang terbaik untuk kita. Anugerah masa depan itu selalu tepat waktu dinyatakan kepada kita sekalian. Itu sebabnya mari kita mengakhiri bulan Desember ini dengan melihat bahwa waktu Tuhan itu sempurna adanya. Dan meyakini bahwa di hari-hari berikutnya waktunya juga selalu sempurna buat saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mempercayakan apa yang sudah kami dengar ke tangan kuasa-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Meyakini bahwa waktu-Mu sempurna buat setiap kami. Apapun keadaan kami Bapa, kami mempercayakan semuanya hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar menjadikan tokat langkah buat kehidupan kita dimanapun kita berada. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan buat kami. Amin Tuhan. Kami bersyukur Bapa.
banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasihmu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Pegang erat tanganku, Engkau alasan selama ku hidup. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama boleh mengikuti kapel pada pagi hari ini. Mari kita mengakhiri kapel ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memimpin kapel pada hari ini, hingga semuanya boleh berjalan dalam pimpinan Engkau. Tiba saatnya kami akan masuk dalam kerja karya pelayanan kami. Kiranya Tuhan menuntun, membimbing, dan memampukan kami, supaya setiap hal yang kami lakukan berkenan di hadapan Engkau dan menjadi berkat buat setiap pelanggan yang Tuhan percayakan untuk dapat kami layani. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap pasien yang ada, baik itu dirawat inap maupun dirawat jalan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan atas setiap mereka dan kesembuhan boleh terjadi. Tuhan pakai tindakan-tindakan medis yang dilakukan, biarlah semuanya disucikan, dikuduskan, dan menjadi sarana buat kesembuhan mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.